Hai, pada suka baca buku nggak nih? Pasti suka dong, pasti dong. Apalagi bacaan zaman sekarang tuh menarik-menarik banget. Udah gitu, ada buku digital lagi. Tinggal buka HP aja udah bisa baca buku. Jangan kayak gini nih, main game mulu. Huh. Nah, kalau yang ini cakep nih, literasinya mantep banget, asik. Ngomongin soal literasi nih, kenapa ya literasi di Indonesia tuh masih rendah? Penasaran kan? Simak penjelasan berikut yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, dan pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisa kondisi literasi di Indonesia. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kelompok 8. Yang pertama ada Zara Galuh, yang kedua ada saya sendiri, Amanda Restu, yang ketiga ada Janila Pinta, yang keempat ada Nadine Artamevia, dan yang kelima ada Lutfian Jauhari. Next. Topik pembicaraan diskusi. Yang pertama, mengapa sampai saat ini literasi di Indonesia masih sangat rendah? Yang kedua, apa pengaruh era digital saat ini terhadap kondisi literasi di Indonesia? Dan yang ketiga, apa saran dari kelompok Anda untuk memecahkannya? Latar belakang. Pada saat ini, pendidikan di Indonesia memiliki peringkat yang masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain dalam aspek sistem pendidikan. Ada beberapa penyebab pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Salah satunya yaitu pengaruh kurangnya literasi atau minat baca pada manusia, serta kemampuan dalam berpikir kritis yang masih rendah. Kurangnya minat membaca yang dimiliki masyarakat di Indonesia ini pada akhirnya akan mempengaruhi mereka dalam kemampuan berpikir kritis. Seperti yang telah kita ketahui, berpikir kritis merupakan sebuah peningkatan kemampuan yang kita miliki dalam menganalisis serta mengekspresikan suatu ide-ide yang kita punya. Masih rendahnya kemampuan dalam berpikir kritis ini dapat kita buktikan dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang sering mempercayai informasi-informasi hoax atau berita palsu yang diterima tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor penyebab rendahnya minat baca di Indonesia, mengetahui pengaruh era digital terhadap kondisi literasi, memecahkan masalah rendahnya literasi yang dapat kita upayakan dalam meningkatkan minat baca di Indonesia. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alasan literasi Indonesia masih sangat rendah. Nah, telah sama-sama kita ketahui sebelumnya bahwa sampai saat sekarang ini Indonesia memiliki tingkat literasi yang masih rendah. Dan hal itu terbukti dari penyataan UNESCO yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki urutan ke-60 dari 61 negara di dunia yang memiliki literasinya yang rendah. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa sebenarnya alasan kenapa Indonesia masih memiliki tingkat literasi yang begitu rendah. Yang pertama, kita akan membahas dari segi permasalahan di dalam lingkungan sekolah. Nah, dalam lingkungan sekolah bisa terlihat dari keterbatasan sarana dan prasarana membaca di berbagai perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Ini terlihat dari penyediaan buku yang kurang bervarian. Kebanyakan di sekolah-sekolah Indonesia masih banyak yang perpustakaannya menyediakan buku-buku paket yang biasa mereka gunakan untuk proses belajar mengajar di kelas, tidak menyediakan atau kurang menyediakan buku-buku lain yang tidak berhubungan dengan pelajaran di dalam kelas.
Nah, selain itu juga sarana prasarana atau fasilitas yang ada di perpustakaan juga kurang membuat mereka nyaman untuk selalu berlama-lama di perpustakaan. Yang kedua yaitu kurangnya role model dari kalangan guru bagi siswa dalam hal membaca. Nah, kita bisa melihat di banyak sekolah masih banyak guru-guru dan staf yang ada di sekolah menghabiskan waktu luang mereka untuk sekedar mengobrol, bermain handphone, atau bertatap krama dengan guru lain, tapi jarang dari guru-guru dan juga para staf yang menghabiskan atau memanfaatkan waktu luang mereka untuk membaca buku. Nah, dari situ mungkin siswa-siswa juga merasa tidak ada teladan yang harus mereka tiru dalam mengaktifkan atau membiasakan kegiatan literasi di sekolah. Nah, yang ketiga yaitu situasi belajar yang belum mampu memotivasi siswa mempelajari buku-buku di luar buku paket. Nah, di Indonesia sampai saat sekarang ini masih banyak yang membiasakan dengan dengan sistem belajar yaitu teacher center yang dimana semuanya berpusat pada guru. Jadi siswa-siswa hanya mendapatkan wawasan yang berasal dari wawasan gurunya saja, wawasan yang dimiliki gurunya saja, bukan wawasan lain dari buku-buku yang seharusnya mereka baca. Next. Nah, yang kedua yaitu permasalahan di luar lingkungan sekolah. Nah, di sini lebih berfokus kepada meningkatnya atau juga meningkatnya penggunaan teknologi informasi internet. Yang pertama yaitu berkembangnya teknologi informasi menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam membaca buku. Nah, kita tahu sekarang sudah ada televisi, handphone, dan juga radio yang bisa memberikan kita informasi apa saja yang kita cari ada di dalam 3 hal itu, dan juga teknologi-teknologi lainnya. Nah, ini membuat kita merasa bahwa itu lebih mudah untuk kita mencapai informasi atau mendapatkan informasi dibandingkan membaca buku. Karena membaca buku lebih dominan membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan juga cenderung lebih terasa membosankan. Nah, hal itu membuat orang-orang lebih memilih untuk mendapatkan informasi secara cepat, yaitu menggunakan teknologi handphone, televisi, dan juga lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu berkembangnya handphone dan internet mengakibatkan menurunnya minat masyarakat terhadap buku. Nah, setiap kita pasti punya kan yang namanya waktu luang. Waktu luang itu kita manfaatkan seharusnya ya sebaik-baik mungkin gitu, seperti membaca buku, membiasakan literasi. Tapi dengan adanya handphone dan juga dengan berbagai kelebihan dan juga fitur-fitur yang disediakan untuk kita, membuat kita tidak bisa lepas dari handphone dan juga tidak bisa yang namanya membuat kita ketergantungan dengan handphone. Kita menghabiskan waktu luang kita cenderung dengan main sosial media, game, dan juga hal-hal lain yang tidak begitu memiliki manfaat yang baik untuk diri kita. Padahal bisa saja kita menggunakan waktu luang kita untuk membiasakan literasi yang mana memiliki manfaat yang jauh lebih besar. Tapi dengan adanya handphone dan internet, sosial media, dan segala macamnya membuat kita menurunkan ketertarikan kita terhadap kegiatan literasi. Nah, yang ketiga yaitu banyaknya keluarga yang belum menanamkan kebiasaan wajib membaca. Nah, keluarga di sini mempunyai peran yang sangat penting dan besar dalam membiasakan kegiatan literasi, karena kebiasaan keluarga biasanya dengan sendirinya, dengan naturalnya tertanam di diri kita. Apabila sebuah keluarga membiasakan suatu kegiatan, otomatis anggota keluarga lainnya juga akan mengikuti itu secara tidak sadar gitu. Begitu juga dengan literasi. Apabila kegiatan literasi ini dibiasakan dari masing-masing anggota keluarga saling menanamkan kesadaran untuk mementingkan literasi, itu akan jauh lebih mudah untuk membiasakan kegiatan literasi sehingga dapat meningkatkan kegiatan literasi di Indonesia. Next. Selanjutnya ada pengaruh era digital terhadap kondisi literasi di Indonesia.
Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa kemajuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat besar. Nah, teknologi digital ini sudah merambah ke segala aspek kehidupan dan memberikan banyak pengaruh terhadap kehidupan manusia yang membuat segalanya menjadi lebih mudah dan menjadi lebih modern. Bahkan sepertinya teknologi digital ini sudah menjadi salah satu kebutuhan yang digunakan oleh manusia, melihat dengan banyaknya manusia yang setiap harinya menggunakan teknologi, bahkan terlihat bahwa teknologi itu tidak dapat dipisahkan dari manusia. Oleh karena itu, manusia semakin mahir untuk menggunakan teknologi, terutama untuk mencari dan memperoleh sumber-sumber informasi. Next. Nah, dengan adanya teknologi digital ini mengantarkan manusia untuk menambah ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih sederhana. Nah, cara yang lebih sederhana itu dengan menyajikan adanya buku digital. Nah, buku digital ini merupakan buku biasa, namun dengan versi yang elektronik. Jika pada umumnya buku itu terdiri dari teks atau gambar dan berupa sekumpulan kertas, buku digital ini sama halnya dengan buku tersebut, yaitu berisikan teks dan gambar, namun tidak terdiri dari sekumpulan kertas, melainkan diakses melalui aplikasi yang termuat dalam gadget atau gawai yang digunakan manusia sehari-hari. Nah, buku digital ini memiliki peran yang besar untuk meningkatkan minat baca para generasi muda. Dan buku digital ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, lebih praktis karena bisa dibawa kemana saja. Nah, dengan kemudahan mengaksesnya, yaitu hanya melalui gadget atau gawai, sehingga buku digital ini terlihat lebih praktis, bisa dibawa kemana saja, dan dapat diakses kapan saja. Ini menjadi alasan untuk tidak ada alasan lagi untuk malas membaca, karena semua sudah diberi kemudahan dengan adanya aplikasi yang termuat di ponsel atau gawai. Kemudian memberikan kemudahan untuk langsung mencari. Nah, langsung mencari di sini yaitu langsung mencari kata-kata yang kita ingin cari. Biasanya, dalam mencari sumber-sumber informasi atau kata-kata yang ingin kita cari, kita harus membaca buku secara keseluruhan terlebih dahulu, agar kita bisa menemukan apa yang ingin kita cari. Namun, dengan adanya buku digital ini, kita bisa langsung mengetikkan kata-kata yang ingin kita cari, lalu kata tersebut akan muncul di dalam buku digital ini, kemudian kita bisa membaca kata-kata tersebut atau informasi tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya tidak perlu berkeliling toko buku untuk mencari. Nah, dengan adanya buku digital ini, kita nggak perlu lagi tuh untuk pergi ke perpustakaan, membaca buku, bahkan membeli buku. Karena dengan ada buku digital ini, kita hanya perlu membuka ponsel atau gadget kita, kemudian membuka aplikasi yang memuat buku digital ini. Selanjutnya untuk yang kedua, yaitu harga buku digital. Harga buku digital sangat terjangkau karena tidak semahal buku-buku dalam bentuk fisik. Nah, seperti biasanya buku-buku dalam bentuk fisik itu mungkin harganya kurang terjangkau bagi kalangan pelajar. Apalagi buku tersebut biasanya hanya dipakai dalam satu kali saja. Hal ini membuat para pelajar berpikir atau menganggap bahwa membeli buku fisik itu hanya membuang-buang waktu. Namun, dengan adanya buku digital ini, semua diberi kemudahan dan para generasi muda yang ingin membaca buku atau mencari literatur untuk mengerjakan tugas-tugas mereka bisa saja mencari di buku digital ini. Kemudian selanjutnya, buku digital memiliki fitur-fitur yang lebih bervariasi. Dengan adanya fitur-fitur yang lebih bervariasi dan menarik, tentunya ini akan menarik perhatian kepada generasi muda untuk membaca buku di buku digital ini. Hal itu akan menarik minat baca para generasi muda untuk membaca buku. Dengan adanya fitur-fitur ini, tentunya para generasi muda juga merasa sangat terbantu karena fitur-fitur ini sangat bermanfaat untuk generasi muda. Next.
Selanjutnya ada memecahkan masalah rendahnya literasi di Indonesia. Keadaan literasi di Indonesia yang masih rendah, seperti yang sudah dibahas di awal, menunjukkan belum adanya semangat literasi yang tinggi dari orang-orang atau masyarakat Indonesia. Jika rendahnya literasi itu dibiarkan terus-menerus, maka yang terjadi adalah sebagian besar sumber daya manusia Indonesia atau orang Indonesia mengalami kebodohan. Dan pada akhirnya, pembangunan di berbagai sektor di negara Indonesia ini menjadi terhambat. Akibat terakhirnya adalah banyak orang-orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan akibat kebodohan tadi. Namun, peristiwa-peristiwa tersebut bisa diantisipasi. Di sini, kami memiliki beberapa saran untuk memecahkan masalah rendahnya literasi di Indonesia dan membuat literasi semakin digemari oleh masyarakat. Next. Nah, yang pertama, ada tugas dari pemerintah. Pemerintah perlu melakukan pemerataan pendidikan formal, yaitu berupa sekolah, sampai ke pelosok-pelosok negeri. Semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke berhak untuk mendapatkan pendidikan formal yang layak, serta tidak ada generasi selanjutnya yang buta huruf. Ketika kita mau membudayakan cinta literasi kepada masyarakat, yang harus dipastikan adalah tidak ada masyarakat yang buta huruf. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membangun infrastruktur sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menjadi bagus, menjadi rapi, demi kenyamanan belajar para siswa. Jangan sampai ada sekolah di salah satu pelosok yang atapnya rusak parah, tidak terdapat meja dan kursi yang layak, kekurangan guru, dan masalah-masalah lainnya. Selain itu juga, pemerintah perlu menugaskan guru-guru terbaik di Indonesia, bukan hanya tugas di kota-kota besar di Indonesia aja, tapi juga sampai daerah-daerah terluar di Indonesia, sampai ke pelosok. Nah, yang kedua, masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dapat membuat perpustakaan di tiap desa atau kelurahan. Bahkan, jika memungkinkan, dibuat di tiap RW atau rukun warga di seluruh Indonesia. Para pemuda Karang Taruna dapat bergotong royong membangun perpustakaan tersebut. Tentunya juga bekerja sama dengan pemerintah. Perpustakaan yang ada nantinya dilengkapi dengan banyak sekali koleksi buku dari berbagai bidang. Tempat yang nyaman dan sejuk untuk membaca, juga koneksi internet guna memfasilitasi apabila ada yang memanfaatkan literasi secara digital. Perpustakaan tersebut memiliki tujuan untuk lebih memperkenalkan buku dan mendorong minat baca buku kepada masyarakat umum. Maka dari itu, perpustakaan harus dibuat seru serta kekinian agar dekat dengan masyarakat dan jauh dari image perpustakaan yang dianggap kaku dan membosankan bagi sebagian orang. Pengelola perpustakaan yang ada di tiap desa atau RW itu nantinya tidak boleh hanya berdiam menunggu masyarakat, terutama kaum muda, datang ke perpustakaan itu. Para pengelola harus bisa menarik minat agar seseorang tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan. Cara-cara yang bisa dilakukan untuk menarik minat masyarakat itu adalah dengan aktif di sosial media dengan mengisi konten-konten kekinian, mengadakan program-program kayak diskusi buku, diskusi sastra, juga mengadakan lomba-lomba literasi yang kekinian dengan hadiah yang menarik bagi para masyarakat. Atau bila perlu, akan diadakan acara-acara hiburan sebulan sekali seperti konser musik atau pementasan drama agar menarik masyarakat. Dan pada akhirnya perpustakaan itu lebih dikenal di masyarakat. Next. Selanjutnya adalah membiasakan budaya literasi kepada siswa sedini mungkin. Karena ketika seseorang masih dalam masa kanak-kanak, itu mereka akan lebih mudah untuk membiasakan berliterasi, berbudaya literasi, dan lebih mudah untuk menanamkan rasa cinta terhadap literasi tersebut daripada ketika mereka sudah dewasa, sudah seumur sekolah menengah atau bahkan kuliah. Jadi pembiasaan literasi sedari kecil, sedari pendidikan dasar itu penting karena itu merupakan dasar dari pembudayaan literasi itu sendiri, akar dari pembudayaan literasi itu sendiri. Selain itu, selain murid-murid yang dibiasakan berliterasi sejak dini, didukung juga oleh tenaga pengajar atau guru PAUD
yang memiliki kompetensi dengan memanfaatkan media yang bervariasi dan menyenangkan. Jadi selain murid-muridnya dituntut untuk berliterasi sejak dini, guru-gurunya juga harus berkompeten dalam mengajar anak-anak. Seperti kita tahu, mengajar anak-anak itu sulit karena mereka seharusnya masih dalam masa ingin bermain-main. Dan yang terakhir, ini dari pihak perusahaan penerbit buku di Indonesia itu harus lebih didorong supaya mereka semakin banyak menerbitkan buku-buku yang berkualitas dari berbagai bidang. Baik itu bukunya dalam bentuk fisik maupun elektronik kayak e-book tadi. Nah, dengan banyaknya buku di Indonesia yang berbagai bidang, maka masyarakat akan semakin banyak pilihan untuk membaca buku yang mereka suka, membaca buku dengan bidang yang mereka minati dan mereka geluti. Next. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah membaca buku itu sangat penting karena dengan membaca kita dapat mengenal dunia secara lebih luas serta memberikan banyak manfaat. Namun bagaimanapun juga ternyata minat baca di Indonesia masih tergolong rendah. Penyebab utamanya rendahnya minat membaca ini adalah masyarakat Indonesia seringkali merasa malas dan akibat dari itu semua bukan hanya berdampak buruk bagi kita, namun juga berdampak bagi bangsa dan negara. Hal itu tentunya dapat diubah. Kuncinya adalah dengan kesadaran diri kita sendiri. Dan pada dasarnya literasi harus tetap ditingkatkan, bahkan harus menjadi sebuah budaya untuk masa depan yang lebih cerah, yang memiliki generasi penerus bangsa. Serta perlunya menekankan pada kesadaran diri kita untuk minat baca dan kemampuan berpikir kritis. Apalagi di saat era digital ini sudah sangat canggih, sehingga tidak ada alasan kita untuk tidak literasi dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Di saat kita merasa bahwa literasi atau membaca buku itu tidak penting, di saat itulah kebodohan sendiri akan datang. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.